Wes, selamat siang. Selamat siang. Mas Taufik apa Tauhid apa ini namanya? Taufik ya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Oke, teman-teman, kita saat ini mau ngobrol santai, mampir wedangan di tempatnya Mas Taufik Hidayat. Wah, kayak pemain badminton ini. Tapi berhubungan karena beliaunya ini memproduksi kaos-kaos olahraga. Aku nggak tahu bola apa badminton juga atau malah renang juga ada. Semuanya. Oh, semua. Ya, Oke. Nanti cerita-cerita itu ya. Oke, teman-teman wedangan semua. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Taufik Hidayat. Jadi saat ini kita ini masuknya Banguntapan ya? Iya, Banguntapan. Banguntapan, Bantul. Masuknya Bantul. Iya. Kecamatannya Banguntapan. Dekat Kali Potorono apa ya? Embung Potorono. Embung Potorono cuman belakang sini. Ya, dekat sekali. Nah, kita akan ngobrol panjang lebar ini. Jadi saya ini di tempatnya Mas Taufik ini, beliau ini memproduksi jersey, kaos-kaos olahraga dan macam-macam lah. Yang menarik, beliau ini dulu saya kenal itu waktu kuliah. Beliau ini anak peternakan. Ya, kita aslinya anak peternakan. Ya. Lalu kebetulan beliau sekolah lagi, ngambilnya pertanian. Ya. Tapi saat ini lebih banyak menggelutinya perkaosan. Jadi nanti cerita ya. Oh iya. Oke, teman-teman yang belum like, comment, subscribe, monggo like, comment, and subscribe dulu. Mas Taufik, ya. Terima kasih. Ini saya senang bisa datang di tempatnya sampean. Ini apa ya? Sebenarnya ini banyak kaos-kaos gitu. Nanti kita obrolin itu. Tapi sebelum ngobrolin itu, Mbak cerita dulu. Memang aslinya Banguntapan apa dan dengar-dengar kota gede? Ya, jadi saya aslinya kota gede. Aslinya kota gede memang. Kalau sini kan Bantul, kota gede kan kota. Oke. Di kota Jogja, tinggalnya di kota gede dari kecil. Oh gitu. Waktu itu SMA kelas 2, 3 itu sini mulai dibangun. SMA kelas 2, kelas 3? Oke. Nah, kemudian saya lulus SMA, kuliah di UGM, ketemu kan kita. Nah, itu saya udah mulai pindah di sini. Oke, waktu kuliah berarti udah pindah sini. Udah pindah sini. Oke. Jadi teman-teman kuliah taunya ya rumah saya di sini. Malah sini. Cuman kalau ditanya rumahnya mana, saya jawab kota gede. Oh gitu. Karena sini kan juga dekat kota gede, jadi ya enggak sepelemparan batu gitu, tapi ngelemparnya banyak kali. Dan lebih dikenal juga kota gede kan. Kadang kalau pelakaran Kidul Baturno itu di mana gitu. Kalau kota gede kan, oh iya tahu daerah sana. Tapi kalau di kota gede itu kan berarti sejak masa kecil di sana ya. Maksudnya kenangan masa kecil itu di kota gede. Di sana semua, dan keluarga saya juga di sana semua. Maksudnya dari keluarga besar. Keluarga besar dari kakek nenek itu memang sana. Pak D itu ada di sana. Jadi di sini malah enggak ada keluarga di sini. Oke. Di kota gede. Tepatnya di Purbayan kota gede. Oke. Oh, itu dekatnya Pak Haris itu dulu saya sempat sering ke situ. Pak Haris ya. Kenal nggak Pak Haris? Pak Haris. Yang dekat makam. Ya, saya SMA kan udah pindah sini. Oh iya. Kalau yang bapak-bapak kadang jauh kan, belum interaksi. Oke. Kalau sudah waktu itu SMA itu dolan masih sama sepelantaran aja, jadi cuma dolan bal-balan. Kan kalau udah ngurus masjid itu kan tahu bapak ini. Oke. Jadi naik kota gede kan juga terkenalnya para pengusaha gitu. Iya, banyak rata-rata perak lah, pengusaha macam-macam masih. Kerajinan. Kuningan, perak. Atau jangan-jangan ini memang usaha kaos ini juga memang udah dari dulu pas di kota gede. Iya, jadi awalnya kan ayah ibu saya, terutama ibu saya kan dia kursus jahit waktu itu. Terus mendirikan tempat pembuatan baju pakaian muslim itu di kota gede. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian awalnya
baju-baju wanita itu batik, kemudian baju muslim. Nah, ketemu dengan istilahnya bos yang menjual baju-baju yang sudah jadi tapi udah punya toko itu loh. Oke. Itu agak terkenal di Kota Gede itu, namanya toko Taman Bunga. Oke. Nah itu temenan sama istilahnya nemuin ibu saya, terus suruh bikinin, saya dibikinin ini kayak gini ya, terus berkembangnya awal mulai itu baru mulai berkembang itu, produksinya bisa banyak. Kemudian itu yang baju muslim itu. Baju muslim batik. Nah kemudian pindah sini karena sana agak masuk ke dalam ya, kurang strategis, mobil aja kadang masuk agak susah gitu. Kemudian pindah sini, tempat-tempat produksi juga di bawah sini tapi nggak di sini awalnya, ngontrak dulu gitu. Oke. Nah itu masih produksi kayak gini, saya belum satu kampung dengan ini. Saya masih kuliah kan, jadi tapi waktu itu kuliah saya udah agak-agak seneng tentang desain kaos itu, tapi sini belum produksi kaos, jadi cuman baju-baju. Tapi waktu itu sudah belajar desain. Cuman seneng melihat kaos desainnya kayak gini. Awal-awalnya gitu. Jadi ini awal mulanya itu saya kuliah itu ya kayak gitu, cuman suka ngelihat desain kayak gitu. Tapi produksi masih, ayah ibu saya masih batik dan baju muslim gitu. Juga tas yang sajadah itu dulu. Nah, terus pindah sini, masih ngontrak sini. Saya lulus S1 kadang kan banyak yang dasar lowongan gitu kan. Nah, saya kok lebih tertarik ngembangin dengan hal-hal yang kayak gini tuh. Jadi saya kalau ngelihat jersey, ngelihat kaos itu kok rasanya dan waktu kuliah tuh juga saya kan jadi pengurus BEM bidang minat dan bakat gitu loh. Bukan ketua BEM tapi anggota BEM, tapi yang kepala bidang minat dan bakat. Nah itu ngurusin olahraga. Jadi entah kenapa saya itu dari dulu kalau dalam hal-hal yang olahraga itu saya seneng gitu. Nah, jadi sepak bola saya juga seneng, voli seneng, badminton. Nah, ngurusin kayak gitu, dan lama-lama juga nyambung gitu aja. Tahu-tahu ada teknologi printing tentang jersey gitu, terus saya belajar kayak gitu karena udah dari kuliah diajarin tentang desain. Jadi waktu lulus belajarnya lewat orang yang bisa desain udah pinter. Makanya kursus atau ada iso enggak kursus, langsung belajar. Gitu. Saya kursusnya cuman kalau komputer itu tentang sistem dulu malah. Jadi tentang perangkat itu. Tapi kalau yang desain saya belajar sama orang langsung, teman. Dia pinter desain. Dia lulusan sekolah desain di Jogja, El Rahma. Dia lulus dari situ. Dia kuliah di peternakan. Jadi setahun di El Rahma, lulus peternakan, jadi teman saya toh. Nah, terus saya belajar dari dia. Pinter dia. Pakai apa aplikasinya? Desain mana? Corel sama Photoshop ya. Corel sama Photoshop. Nah, terus jadi belajar waktu kuliah. Lalu mulai lulus S1 tadi. Lulus S1. Mulai produksi. Mulai ya senang produksi, terus saya mulai bilang kalau saya tuh juga bikin kaos. Ternyata saya bikin kaos, terus ini mesin-mesinnya juga dilengkapi, mesin jahitnya mesin kaos beli. Beda ya? Beda. Jadi kalau yang itu cuma mesin kaos beda. Gitu. Jadi terus dibeliin itu, terus buat awalnya meja sablon juga punya di belakang. Cuman sekarang kan teknologinya setelah sablon kan ada teknologi DTF sama printing. Nah, buat jersey kayak gini rata-rata printing. DTF itu nanti kayak sablon tapi dia kayak stiker ditempel terus dipres itu loh. Gitu. Lebih bagusan mana? Ya itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang sablon manual yang dulu pakai rubber, pakai cat, itu kelebihannya dia lebih awet. Gitu, beda. Lebih awet. Keawetan di situ. Kan kalau untuk produksi satuan repot karena harus nyetak screen-nya.
Oh, itu makanya dulu minimal sekian, minimal harus 1 lusin bikin. Kalau pengennya saya cuma bikin 1. Oke. Gitu. Kalau sekarang kan itu sebutannya namanya apa? Sablon manual. Sablon manual. Oke, satu sablon manual. Lalu apa lagi? Ini lalu, sekalian belajar ini ada apa? Lalu habis itu kan sekarang manual masih banyak yang masih mempraktekkan itu masih banyak. Masih ya. Yang pinter-pinter dan udah yang terkenal itu biasanya masih bertahan. Jadi setelah itu ada teknologi DTF yang saya ceritakan kayak stiker yang ditempel tadi. Oke. Nah, itu kan bisa nyetak satu aja bisa, hanya butuh di heat press itu. Di press aja saya kayak bertempel panasin nempel bisa udah jadi satu dan gambarnya juga full color. Oke. Jadi kalau mau bikin satu nggak repot, saya bikin satu gambar saya sama keluarga saya, Mas bisa nggak? Bisa. Ini ditempel aja di sini, fotonya ditempel. Tapi itu yang, yang gampang lotok kayak ya? Ya tapi ya nggak gampang-gampang amat. Itu terus perawatannya itu tergantung perawatan. Jadi kalau yang manual tadi dia lebih awet karena kalau dicuci masukin ke mesin cuci itu dia tahan gitu loh. Nah, kalau yang DTF, nah itu musuhnya mesin cuci, nanti dia agak rentan. Oke, DTF itu ono kepanjangannya ya? Direct to film. Oke, karena DE pakai film gambarnya film tangkapnya. Ada DTG juga. Nanti kui kayak itu ya, juga. Misalnya gelas putih kayak template keplok itu juga sablon juga. Dia pakai kalau muk saya belum mendalami ya. Enggak, maksudnya cara kerjanya mirip-mirip gitu. Ada juga yang DTG itu direct to garment itu langsung kayak di print, tapi langsung di kaosnya. Ya, printer itu kan pakai kertas kan, itu langsung pakai kaos langsung di print di situ. Oh gitu. Ya. Itu DTG. Berarti ada 3 metode tadi ya? Mungkin ada yang lainnya juga nanti. Printing. Enggak ya, DTG. DTG manual, itu DTF, film terus di print ditempel. DTG itu langsung di print, kaosnya langsung keluar udah ada gambarnya print. Kemudian yang ini printing full print. Full print itu bahannya putih, terus dicetak semua. Kan warna-warnanya? Warna-warnanya. Oh gitu? Ini lebih apa ya, lebih bisa full color penuh atau secara keawetan? Ini awet ini. Awet. Ya, yang printing. Ya, printing. Berarti ada 4 tadi. 4. Ya. 4. Itu sampean milih yang mana ini? Semua bisa. Semua bisa ya. Oke, tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan dan kebutuhan. Ya kalau yang pengen yang full kayak gini, ada kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini kan pengennya ada yang belakangnya terus. Nah, kayak gini nanti full printing. Itu full print. Printing ini printing semua. Tapi kalau cuman pengen gambar ngarep saja Mas, saya itu pakai DTF. Oh, gitu. Jadi nanti pengaruh ke biaya juga kan. Kalau pengennya depan aja tapi full print ya harganya kan tinggi, eman-eman. Nah, kalau depan aja mending pakai DTF aja, lebih murah gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh, ngefek ke harga ya? Iya. Nah, tapi kalau soal pilihan harga itu tadi, urutan dari murah ke mahal itu yang mana? Yang pertama itu udah urut tadi. Oh tadi udah urut, manual tadi? Sablon manual. Cuma ada minimalnya? Ada minimal, dan kalau satu ya kalau mau warna-warni lebih repot lagi. Satu paling cuma nama satu warna. Jadi kalau banyak warna kan harus nyiapnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu rumit lagi. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Jadi tergantung mahal tidaknya dari kaos. Ini kan kaos sama jersey. Jadi nggak cuma jersey tapi kaos katun juga. Nah, itu tergantung dengan desain. Desainnya kalau lebih rumit kan sablon manual jadi lebih banyak kan warnanya. Nah, itu satu warna berapa nanti harganya tinggi. Oke. Nah, kedua yang DTF yang cuma stiker tadi itu lebih mahal dari yang manual karena dia kan istilahnya itu teknologi baru sih walaupun keluar udah lama. Biar punya bayangan yang dengan kaos yang sama katakanlah. Yang urutan 1 tadi manual tadi kisaran harganya di kisaran berapa? Ben punya bayangan. Ya kalau
dia yang manual tadi dengan format yang sama loh, berarti dengan warna yang sama. Oh, jadi jangan ini beda karena ini. Enggak, yang gambarnya sama. Ya bisa dihituin, misal gini ya. Ini lebih murah. Cuman kalau gambarnya rumit dia jadi lebih mahal. Loh enggak maksudnya gambarnya sama. Kalau rumit ya ini rumit semua. Nah, sekarang gambarnya yang full color atau yang satu warna? Oh gitu ya. Karena kalau ini rumit ini mahal jadinya. Kalau misal cuma nama saja, misal saya ditulisin sini Mas Sugeng, warna hitam saja, satu warna. Ini paling murah. Kalau ini harus di print, harus ditempel, harus di press kan. Ini lebih mahal. Nah, urutannya udah kayak tadi. Oke. Kalau cuman satu kayak gitu dah. Kisaran harga itu di kisaran berapa sih? Maksudnya urutannya ya, mungkin Ben punya bayangan. Ya sablon manual mungkin 65.000. Ini sekitar 75. Ya, Terus yang printing kan 95. Oke. Nah, kayak gitu. Selisih tergantung desain loh. Tergantung iya. Karena apa? Tapi kira-kira punya selisih seperti itu gitu. Nah, karena begini contohnya. Kalau kita mau bikin kaos katun ya. Enggak, sebelum bicara itu. Soal bahan kaos itu juga bahannya apa? Beda-beda juga. Oh iya. Nah, itu kan nanti terjadi soal harga kan? Ya pokoknya kalau memang kalau mempelajari awal itu benar-benar rumit karena banyak variabelnya itu loh. Oke. Jadi bahan itu ada banyak. Terus nanti desain bahan. Desain. Jadi aneh misal cuman yang tadi kaos satu warna saja, misal harganya 60.000. Oke. Begitu Mas, saya pengennya desain misal untuk jambore anak-anak CB, ini kan warnanya bagus banget kan desainnya dan warnanya itu semuanya ada loh. Nah itu nanti nggak 60, bisa sampai 100 lebih juga. Oke. Karena dia memainkan warna dan itu kayak kaos dengan high level gitu loh, levelnya udah yang tinggi gitu loh. Oke. Sabelnya manual, warnanya banyak dan detail. Nah itu nanti harganya bisa 100 lebih gitu. 110, 120, 125, 100. Sekarang kaos-kaos kalau dicek ya, misal di mall atau di mall terdekat aja. Misal gambar tentang tokoh kartun, misal topi jerami atau misal Kenshin, misal kayak gitu yang kartun itu harganya berapa sih? Bisa sampai 200 ya. 150. Karena 200. Apanya? Ya karena ya selain mereka dijual di mall ya, emang gambarnya itu lebih complicated, lebih rumit dan lebih detail. Itu kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau diurutin tadi memang bisa urut, tapi ada beberapa faktor yang bisa menjadikan ini ternyata jadi lebih mahal dari ini gitu loh. Oke, kita pokoknya ngobrol ngalor ngidul nih. Kan kaos banyak nih ya. Ada yang model-model kayak Dagadu, ada yang model kaos apa. Nah, sampean kan milihnya jersey ya. Cenderung sebagai brandnya ya, walaupun mungkin jersey tetap bisa nggarap model-model yang lain. Kemungkinan bisa ya. Nah, kenapa milih model-model jersey? Karena olahraga, bola, karena basket. Awalnya jadi jersey ini malah ini melalui proses juga. Jadi awalnya kan kita kan teknologi juga berkembang terus kan. Dulu teknologi printing itu mungkin belum banyak sekarang, maksudnya belum bisa diakses oleh ya produsen jersey atau kaos. Dulu jersey itu cuman begini Mas, simple. Jadi misal kaos hitam, misal jersey sepak bola ya, kaos hitam. Terus logonya sini, pakai sablon manual tadi atau di bordir. Oke. Jadi model printing itu belum terlalu bisa diakses istilahnya gitu loh. Alatnya mungkin terbatas. Mungkin alatnya terbatas. Orang-orang juga belum pada beli, maksudnya vendor yang terkenal pun jadi sangat-sangat terbatas. Dan prosesnya itu pertama memang kaos. Kaos terus jersey, kan kaos dan jersey itu dari dulu ada.
Nah, terus habis jersey itu teknologinya naik ke jersey printing. Jadi di print gitu. Jadi gambarnya udah bisa detail dan lebih banyak gitu ya. Lebih banyak dan bisa gambar apa aja bisa. Itu nek printing gitu gambar satu dengan gambar ono 10 ngono beda juga. Nah, sama. Sama ya? Sama. Nek manual beda. Nah, beda. Jadi bisa mahal. Saya 10 titik. Mas nanti sini kasih gambar Garuda, sini kasih ini kasih yang manual Mas. Nah, itu harga bisa segini langsung langsung melambung. Karena apa kan setiap aktivitas nyetak ini kan butuh biaya. Kalau printing harganya segitu. Karena satu-satu ya. Itu udah full custom. Kalau printing bisa hanya tambah nomor tambah. Nah, itu yang tadi itu. Yang ada banyak variabelnya yang kadang menjadikan harga ini itu kadang bisa lebih mahal dari ini, kadang ini lebih mahal dari yang ini. Oke. Nek nanti kita nganalisis juga kaos-kaos misalkan olahraga tuh. Liga yang lokal sama yang internasional, makanya liga-liga Eropa misalkan negeri, dengan yang liga-liga Indonesia. Kaos-kaosnya itu modelnya apa? Dia seringnya pakai apa? Printing kah atau apa gitu? Jadi kalau saya lihat ya, itu kan pengetahuan saya juga belum ke situ, cuman saya memperhatikan yang pertama itu mereka memakai printing juga. Tapi kadang printing itu kan jadi semuanya udah pakai nomor. Itu kadang kan pemain bola kan dipakai sekali terus fans. Itu kan kalau saya mungkin kalau dari segi keuangan bisa boros kayak gitu. Jadi kadang mereka itu misal gini, bikin jersey dengan nomor 10. Itu kalau di print lagi nanti kurang efisien. Jadi mereka kadang bikin jersey tapi nomornya belum ada gitu loh. Dan itu nanti dilengkapi dengan yang DTF tadi. Yang dikasih nomor sendiri. Jadi kalau saya lihat jersey yang klub bola itu memang kadang jersey-nya standarnya itu, tapi nanti kalau dadaan dia dapat sponsor atau apa nanti ditambahin sendiri itu. Jadi udah nggak full print tapi printing tapi kombinasi dengan yang DTF tadi loh. Yang tempelan tadi loh. Nah, secara bahan gimana? Soal kualitas nih, maksudnya bahan yang sampean produksi misalkan, sampean bisa nggak nih, misalkan ditanya PSS nih, nyetak kaos kuisora misalkan. Jadi bahan itu kan macam-macam juga, ada yang dry fit. Kalau ini jersey ini bahannya Serena. Nah, itu nanti kualitasnya juga beda-beda. Jadi kalau yang misal kita produksi kualitas standar. Karena kita dapat bahannya juga dari toko bahan yang standar itu. Nah, kalau jersey yang dalam negeri, bisa jadi dia menggunakan bahan, dia produksinya dari tempat produksi yang udah besar, udah terkenal. Dan perusahaan yang besar, tempat produksi jersey, itu mereka bisa memesan bahan dengan tipe apa sesuai dengan keinginan mereka. Gitu loh. Jadi, saya pengennya bahan dry fit misal, tapi yang ketebalannya kayak gini, atau saya pengen bahan yang itu di pabriknya. Dan kalau yang produksi yang sedang yang biasa kayak gini belum bisa, karena apa? Yang memesan custom kayak gitu ada minimal roll, misal 100 roll atau apa. Di sini mau pesan 100 roll untuk apa, dan modalnya juga butuh, dan itu harganya lebih mahal biasanya. Kemudian yang custom lagi yang nggak bisa ditiru itu, kenapa merek-merek misal merek-merek yang terkenal dari luar negeri itu, katakanlah dari itu yang boleh sebut merek, Adidas, Nike, kayak gitu, mereka bahannya memang tidak bisa ditiru karena mereka sudah istilahnya membuat bahan sendiri untuk mereka sendiri. Pesen dewe. Pesen sendiri. Pabrikan. Warnanya juga nggak sembarangan kan warnanya. Kadang warna itu memang juga nggak bisa ditiru, dan bahannya kayak gini, ketebalannya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Mereka ada riset sendiri dan mereka seperti bisa memproduksi sendiri tuh, rekanan dengan pabrik yang memang pabrik pembuat bahan yang sudah istilahnya apa ya, kredibel itu mungkin
membuat untuk mereka sendiri. Jadi mereka memproduksi produk baru dirilis itu, yang sini memakai itu dilihat udah sangat berbeda dan itu memang tidak bisa ditiru. Nah, misalkan kan kalau bisa ditiru kita nanti kan kita sering nih ketemu fans-fansnya Arsenal, MU, City, Munchen macem-macem. Neng pasar bueno kaos Arsenal ya aku pengen tuku. Iya yang benar. KB. Nah, akhirnya itu berarti kan ada itu gridnya, ada gridnya. Ada istilah kan ori, KW atau grid ori, istilah kayak gitu kan pernah dengar juga kan. Itu KW1, KW2, KW3, mungkin yang KW3 itu udah yang asal bentuk gitu aja. Oke. Ya kayak gitu. Kalau yang ori udah pasti paling bagus. Dan itu belinya susah di tempat neng pasar angel. Pasar yo. Sing dodol loh. Tapi kalau kami itu tadi kan kadang kita awam ya, kan nggak ngerti. Kita wis plek podo ngono aja misalkan. Iya, jadi kadang karena orang itu lama-lama juga pinter juga. Jadi ada barang ori yang baru kok orang itu bisa juga. Maksudnya meniru dengan sangat-sangat mirip itu. Ya. Walaupun pasti ada bedanya. Jadi orang yang sudah tahu dan jeli itu pasti tahu bedanya. Ya udah terbiasa menggunakan merek yang terkenal di luar negeri. Ori. Ori. Itu kalau lihat KW dia langsung KW, langsung tahu. Itu karena emang dia udah hafal dengan produknya. Dan kadang yang sangat menyukai merek yang udah terkenal itu dia tahu produknya ini keluaran baru ini, keluaran ini. Jadi sudah hafal. Oke. Nah, tapi kalau sampeyan itu ini kan produksi banyak ya, maksudnya kaos-kaos olahraga macam-macam lah. Nah, ini pasarnya lebih ke siapa berarti? Nah, ini jadi kami made by order ya. Jadi kami membuat setelah ada pesanan. Oke. Nah, jadi memang kita berpikir ke depan itu memang mungkin akan menyediakan stok, tapi kalau kita lihat di dunia perjersian yang menjual jersey, yang nyetok itu biasanya ya mohon maaf kadang tuh kualitasnya yang biasa, kemudian yang penting murah. Stoknya banyak. Bisa nggo pajangan didol sewayah-wayah iso. Kalau yang kayak gini tuh dia sesuai keinginan pemesan. Jadi Mas saya pesen yang ini namanya ini. Kalau di stok kan nggak bisa. Misal saya pesen untuk 2 tim, untuk satu tim 20 orang personil. Namanya nanti saya kirim ini ukurannya ini. Kan custom. Jadi kami membuat jersey ini kan full custom ya. Kami akan membuat jersey setelah ada pesanan. Oke. Nah, jadi kami nggak bisa nyetok, misal namanya stok Mas Sugeng ada nggak Mas? Oh, nggak ada, ya kan? Loh, tapi kalau karena pesanan ya, desain itu yang mesan atau sampean juga? Bisa, kebanyakan yang desain sini. Oh, kebanyakan sini. Jadi misalkan nih saya punya desain, tapi punya gambaran. Oh ya, misalkan aku nih dateng nih, Mas, aku pengen gawe kaos bulai, kira-kira gitu kan. Aku pengennya modeling ini. Betul, kayak gitu kan prosesnya. Nah, tapi yang gambar sampean. Gitu. Iya. Oke. Bisa juga. Ini anune wes pokoknya. Ya bener kayak gitu. Bener. Jadi proses pemesanan biasanya mereka mengontak kami. Terus, Mas saya pengen dibikinin baju yang misal warna jersey, warna dominannya ini nanti depan ditulisin ini Mas. Dan nanti logonya pakai logo ini, belakang ini ya, kayak gitu. Nanti kami desainkan di sini langsung, nanti bisa dilihat lagi itu hasilnya seperti apa. Atau kadang juga mereka ya lihat dari ada gambar dari internet, misal bikinin yang hampir kayak gini Mas, maksudnya itu gambarnya jersey-nya nanti hasilnya nggak jauh-jauh dengan yang ini. Nah, kami desainkan nanti tambah misal logo sekolah. Sini kami sponsornya ini, kirim aja, nanti kirim. Seperti apa nanti kirim hasil desainnya. Oh ya ini udah bagus Mas seperti ini.
kami mau pesen ini berapa jumlahnya gini. Oke. Nek soal biaya di kisaran berapa sampai berapa ya? Kalau jersey itu cuman kaos aja 95.000. 95 rata-rata segitu. Yang Umum. full print dan bahannya yang ini, yang Serena. Nanti ada juga ini bahannya apa? Serena. Serena. Nah, ini yang jersey biasa digunain sepak bola poli kayak gini. Oh, kayak gini. Udah bahan yang anu ya istilahnya apa? Pakem. Biasanya kayak gini. Kebiasaan orang. Ada juga yang dry fit itu dia lebih kayak teksturnya, jenis bahannya beda dan ada kayak tekstur gitu loh. Oke. Nah, itu lebih mahal lagi, nanti 125.000 ada itu contohnya. Misal ya sebentar. Oh ya. Kayak gini loh Mas. Nah, ini kemarin. Oke. Ini yang pesen mana? Bulog ini. Bulog. Jadi ini lebih mahal ya. Bulog pusat ini Jakarta pesan di sini. Ini untuk model biasanya untuk model-model apa yang ini juga jersey. Iya, tapi maksudnya biasanya untuk kebutuhannya lebih yang pasarnya itu siapa? Ini untuk biasanya. Ini sepak bola voli. Kalau yang ini biasanya komunitas untuk misal pengen ngadain pertemuan itu loh kayak komunitas dan untuk sepedaan karena dia sifatnya nyerap tidak terlalu gerah kalau ini. Oh gitu. Jadi ini lihat ini ada kelir-kelir tekstur. Apa namanya bahannya? Dry fit. Dry fit kalau ini Serena. Kayak anu Lorena itu. Merek mobil apa jenis mobil juga Serena kan ada. Serena kayak anu roti apa Cereal ya. Oh iya. Ya kayak gitu lah. Secara bahan umumnya yang dipakai dua itu. Iya. Ini sama ini. Iya. Di sini kami produksinya kebanyakan yang pesan itu. Oh, nek yang Serena di kisaran 95, nek ini sekitaran 125. 120. Oh, gitu ya. Oke. Ini itu sudah desain, udah lengkap, full custom. Udah tinggal pakai lah. Oke. Biasanya berapa lama proses misalnya orang pesen tanggal 1 gitu? Kira-kira biasanya kan kalau mungkin nggak antri cepat, tapi kalau antri mungkin gimana? Ini kemarin pesen cuma 5 hari berapa gitu. Ya nggak terlalu banyak sih, ini kan 20 tapi bisa lah kayak gitu. Tapi kalau pas rame, nah itu biasanya kan kita ngomongnya 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau pas batas aman lah. Batas aman itu insya Allah jadi segitu. Kalau biasanya kan ada deadline-nya kan. Mereka itu saya pengen bikin baju, mereka bikin baju terus pengennya mau digunain acara misal sepedaan, saya 5 hari lagi Mas. Acaranya udah mau diadain. Nah itu kami usahakan jadi tadi bilang 1-2 minggu itu karena sebenarnya udah longgar untuk mengantisipasi orang yang dikejar deadline udah wah saya 5 hari lagi bisa nggak Mas gitu loh, untuk nampung yang wong do kesusu loh, do pengen cepet hati gitu. Yang 1-2 minggu tadi udah longgar itu. Berarti ya di kisaran mungkin paling cepat di kisaran 5. Kalau paling lama ya 2 mingguan gitu lah, kurang lebih. Itu udah kemarin ini bikinin bulog ini rembukan 2 minggu, pada akhirnya kami produksi jumlahnya 70 atau berapa ya kemarin. Itu seminggu. Pokoknya itu batas aman dalam arti orang nggak sekitar 2 minggu, kadang lebih cepat gitu. Biar kan lebih mending gitu daripada seminggu tidak. Iya benar. Ini malah lebih cepat kalau jersey. Yang dulu itu produksi lebih lama karena teknologi dulu itu nggak sesimpel sekarang ya. Misal bikin kaos harus disabun manual, itu kan antriannya banyak. Dulu kayak gini misal bikin garis kayak gini harus ngecap itu Mas, pakai screen yang sabun manual itu loh, harus diginiin. Nah, untuk bikin kayak gini, untuk bikin garis-garis. Nah, sekarang kan langsung loh. Itu loh. Jadi perkembangan teknologi
ya menjadikan lebih simpel dan lebih cepat gitu. Nah, ini apa namanya? Saat ini kan ini produksi udah berarti sejak tahun berapa tadi? Habis lulus sih berarti tahun lama itu. Jadi 2007. Jadi pada waktu saya lulus kuliah S1 2007 ya, itu produksi kaos. Ini bikin seragam TK juga dikirim ke Papua. Dulu banyak banget, ribuan itu. Nah, itu awalnya seragam bikin kaos kayak gitu. Oh, di awal-awal malah seragam-seragam gitu. Nah, seragam TK yang pokoknya kaos Oh, tapi jersey. Belum. Itu. Oh, Belum itu. Jadi jersey itu lulusan S1 2007, proses 2010. Terus jersey itu malah yang full print itu malah baru-baru ini, ya udah bertahun-tahun, cuman dia termasuk teknologi yang baru gitu loh. Oke. Istilahnya kan nama apa produksinya apa ya? Nama tokonya apa? Kalau kami itu awalnya kan nama produksi house-nya itu loh. Jadi ini juga ada ceritanya sebenarnya. Jadi karena dulu kita tuh fokus ke penjualan online. Jadi kami itu namanya ada beberapa, jadi memang belum ada plangnya. Belum. Tapi yang jersey ini kami beri nama Sportmaster Jersey Design gitu. Jadi gitu. Untuk desain dan produksi sebenarnya. Tapi sudah membranding yang jersey khusus itu ya? Itu. Kalau yang kaos itu kaos biasa karena kita di Jogja ya pernah labelnya itu t-shirt Jogja. Pernah buat web kaosjos.com kayak gitu, pernah bikin. Jadi kadang kita tuh sebenarnya profilnya apa itu kok. Enggak, tapi saat ini yang lebih istilahnya apa ya? Lebih terbentuk itu kami fokuskan ke apa itu ini jersey. Sportmaster jersey. Oke. Berarti kan maksudnya brand yang akan lebih didengungkan memang cenderung ini ya, walaupun mungkin istilahnya garap yang lain ya iso gitu. Ya bisa. Ya orang memesan ke kami itu kadang pesan kaos, kadang jersey kayak itu. Jadi acara misal ya acara 17 Agustus. Oke. Untuk kami Mas, saya mau pesan untuk panitia acara 17-an. Nah, nanti kaosnya pengennya yang adem itu pasti kaos katun itu. Kalau kayak gini buat olahraga bukan katun. Jadi kalau untuk yang pengen yang nyaman itu kan katun. Loh, nek katun harganya lebih murah apa lebih mahal? Jadi katun tuh kalau polos yang hubungannya yang sablon manual tadi sama DTF. Jadi dia tuh bisa lebih mahal kalau saking rumitnya bisa lebih mahal. Okay. Tapi sebenarnya sama printing dia lebih mahal. Dengan format yang sama, katakanlah desain yang sama. Mahal ini. Serena dengan sablon mahal yang sablon. Printing. Dengan yang apa? Bahan apa tadi? Katun. Katun tetap mahal ini. Kalau Serena sama katun mahal katun. Katun itu paling mahal. Katun. Ini apa ini? Model kayak gini nih. Nah, kalau ini kan polo tuh. Polo ada yang katun, ada yang CPC. Ini beda lagi. Nah, beda lagi. Ini lebih mahal secara bahan. Nah, ini lebih mahal karena dia berat dan juga iya kan, kalau ini ditimbang kan lebih berat juga. Ada nyucinya ya lu. Ini kalau dibandingin sama katun yang 30S itu yang tipis, itu kan pasti mahal ini. Tapi polo ya tetap di kisaran 100-an berarti. Iya. Oke. Ya karena kan orang yang awam pakai kaos itu kan macam-macam ya, kita taunya no kaos ini. Iya, kadang tuh peruntukannya apa itu kan mungkin juga beda-beda. Kalau lihat katalog Mas, itu bahannya banyak sekali. Oh gitu. Jadi ini ditunjukkan karena saya nggak paham ya. Iya, karena kayak gini, belajar kayak gini itu nggak cuman kadang kemarin
saya ngerekrut saudara sendiri di sini juga pusing juga kok banyak banget tuh Mas yang perlu dihafalin tuh, yang perlu di. Nanti saya syutingkan khusus saja. Nah, maksudnya iya. nanti tak ikutkan. Nah ini kan macam-macam sedikit lah, bahan kan. beberapa contoh. Oh, ini gitu ya. misal ini ya katun, kardet, nah, katun, combat. Ini yang orang-orang biasa pakai kaos oblong itu katun combat ini warnanya macam-macam kayak gini. Banyak ini katun combat. Katun combat itu dibagi menjadi sekarang banyak lagi 20S, 24S, 30S. Yang biasanya dipakai kaos oblong, ISIS itu 30S ini, dia lebih tipis lagi ini, tapi yang 24 dia agak tebel, yang 20S lebih tebel lagi ya, rumit kan. Oh ini tebal ini, berarti ya banyak no jenisnya. Iya, terus ini yang premium katun bambu. Pernah dengar? Ini konteksnya yang kaos ya, yang kaos katun tadi. Ini bukan jersey loh, ini kaos ya. Karena di sini kan jersey sama kaos ya, katun. Ya, yang polo itu ada juga. Ya, nah ini. Oh, polo ada juga? Iya, ini namanya Pique Combat. Itu polo itu bahannya dari Pique ini. Ada CVC Pique. Oh, ini kayak gini. Hexagon itu bentuknya hexagon nanti. Oh. Terus ini Combat. Udah katun juga. Tapi produksinya modelnya bisa sama kayak tadi, mau printing apa mau manual atau nah, apa? kalau printing itu nanti bahannya yang harus bisa di print. Oh, yang model. Kalau model katun ini di print nanti hasilnya kurang tajam dan, dan biasanya enggak. Kalau katun modelnya apa? Makanya itu nanti katun itu dikasih tempelan yang DTF tadi loh. Oh gitu. Okay. Atau sablon manual. Oh. Yang manual tadi. Atau apa ya jenenge? Bordir. Iya. Ini bordir kan ini. Iya. Gitu. Oh gitu. Itu katunnya kayak itu. Kalau yang printing bahannya beda lagi. Yang bisa di print. Oh gitu. Berarti kayak model gini, Serena sama Dravit namanya. Serena Dravit itu printing aman. Katun mainnya dia di manual sama DTF. Yang tempel itu tadi dipanasi. Atau yang di print tapi agak jarang kalau gitu ya. Di print kayak gitu. Jadi, cuman saya baru paham. Iya. Jadi kalau kita ngedesain, kalau dulu kan bikin laporan itu kan ngeprint pakai kertas itu kan, gambar berwarna. Nah sekarang printer kayak gitu dimodif ya bisa untuk ngeprint kaos gitu. Ngeprintnya itu beda lagi tuh, itu print ini sama print yang ini beda, ini print sublim, full printing sublim. Jadi dia di print di kertas terus dicetakkan di sini. Jadi istilah printing pun bukan print kaosnya. Tadi ada yang print kaosnya, yang DTG tadi, manual, DTF, DTG, printing, full print. Nah ini yang DTG ini yang ngeprint kaosnya ini tadi. DTG. Kalau yang ini enggak kaosnya. Printing tok itu? Ini full printing ini. Ini printing sublim. Nah itu piye? Nah itu dia ngeprint di kertas terus dicetakkan di sini. Jadi kayak gini. Oh, modelnya ditempel ke istilah bahasa sederhana. Kayak ada lagi juga transfer paper. Nah, tapi semua itu bisa ya? Maksudnya ngerjain bisa? Bisa, tapi ada tapi seringnya yang mana? Seringnya yang ini full print sama yang DTF. Oh, sablon manual itu kadang cuman yang tulisan-tulisan simpel. Kan 4 tadi ya? Manual, DTF. Sebenarnya 4. Manual, DTF, DTG, ini full print. Full print lagi yang ini yang DTG ini yang enggak ini, jarang. Itu biasanya untuk apa ya, di pesan di souvenir yang langsung ditunggu terus diprintkan, nempel kayak gitu. Oh, itu modelnya ini nggak ada printernya, ini printer kertas ya. Itu ya print ya juga. Ya print itu. Nah, yang ini full print. Itu piye? Template tapi dia sublim. Jadi istilah full print ini untuk ya full semua, tapi aslinya dia pakai kertas sublim itu. Oh gitu. Tak kira ini tadi itu yang model ngeprint saya. Kalau yang ini tadi ya juga template aslinya ya. Nah, cuman gambar sebagian aja terus ditempel. Tapi
beda cara kerjanya dengan yang 4 ini ya. Beda. Oh. Bingung kan? Yes, pokoknya mungkin teknisnya harus lihat ya, tapi ini paling nggak punya bayangan gitu loh. Ternyata macam-macam. Oh Saya gitu. Juga, oke. Emang kadang tuh saya pun paham karena memang menjalani dari awal itu. Ya. Kalau langsung dijelasin gini, Ya sekedar umum untuk memberi gambaran sih. tapi kalau udah ada pemirsa, penonton itu yang sedikit banyak tahu tentang t-shirt dan kaos, pasti dia paham. Tidak paham. Karena apa namanya pemain untuk produksi kayak jersey ini, saya nggak tahu apakah sudah banyak apa belum. Tapi kan kalau melihat tren orang seneng olahraga ada klub-klub itu kan berarti ya banyak kan? Yang pesan juga banyak. Yang pesan banyak ya. Apalagi kemarin pas waktu COVID itu kan semua orang suruh libur ya, kantor libur, semua libur, kan orang-orang jadi bingung mau kegiatan apa. Yang itu kan nggak boleh kegiatan kan dulu sama pemerintah. Yang dibolehin cuman orang sepedaan kan. Kalau orang sepedaan kayaknya kok nggak dilarang lah. Komunitas sepeda kan berkembang tuh waktu COVID itu. Nah, terus pada pesan kayak gini itu booming itu kemarin. Sempat sampai antri-antri gitu. Iya, sampai. Ya. Nah, secara umum orang pesen itu minimal berapa, maksimal berapa? Maksudnya yang enggak, maksudnya yang saat ini yang paling banyak itu pesannya berapa? Jumlah. Nah, paling sedikit cuman kan 1 gitu ya istilahnya. Iya. Paling banyak itu berapa yang sudah pesan? Ya mungkin 10 sampai kemarin yang Bulog 70. Enggak tentu benar. Kan walaupun misalkan pesen 50, yang lain 50, 40, tapi kan banyak gitu. Tapi pesennya langsung, saya buat acara partai misalnya, olahraga apa, aku pesan 1000. Oh, 1000 belum. Kalau pemesanan 1000 itu biasanya mereka pesan di vendor atau tempat produksi yang lebih besar. Jadi kayak istilahnya udah kayak pabrik itu. Oke. Jadi mereka bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang bisa cepat ya. Jadi kapasitas produksi mereka kan tinggi. Jadi bisa menghandle yang jumlahnya ribuan ini. Oke. Apa Nah, yang kalau sini cenderung di kisaran misalnya orang pesan puluhan ya. Misalkan sampai ratusan. Ya ratusan masih main lah ya. Bisa lah. 100, 200 itu masih rata-rata masih puluhan kalau itu. Masih puluhan. Tapi kalau misalkan apa namanya produksi itu ya kan by order kan tadi misalnya. Order dulu. Tapi tiap hari terus ini ya kayaknya tetap antri ya. Ya tiap hari. Atau ada jedanya kadang antri, kadang biasa, kadang nggak ada yang pesen kayak itu udah biasa. Tapi ini masih ngerjain juga. Ngerjain ya. Oke. Karena ada jahit. Nah, kalau jahit apanya? Kaosnya. Oh, berarti bentuknya itu belum bentuk kaos ya, masih bahan ya? Masih bahan dan bentuk potongan. Oh, gitu. Bayangan saya itu wis ono bentuk kaos. Enggak. Oh, jadi makanya tetap orang bisa pesan, oh saya ukuran S, L, XL. Oh, gitu. Jadi pertama orang pesen nih desainnya kayak gini, oke, dibuatin desain. Kalau mau lihat yang Oke, kita nyambung lagi. Ya, biasanya nek patah-patah ngono aku akhirnya bisa ngedit. Bisa ngedit. Tadi baterainya kameranya kepanasan. Oke, nek ini Mas Taufik, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit nih. Yeah. Nek soal kaos banyak kan udah tuh macem-macem tuh. Desain ternyata juga bisa tuh nggarap macam-macam. Harga tadi juga di kisarannya udah nih macam-macam. Pasarnya juga ada beberapa. Tapi mungkin bisa ini lagi sedikit lah. Pasarnya itu saat ini yang biasa mesen itu sepo Mas? Jadi ada 2. Pesanan lewat online dan langsung.
Oke. Nah, biasanya yang pesan langsung itu hanya teman-teman dan orang-orang sekitar yang udah tahu gitu lah. Dan Oke. mereka pernah memesan dulu, terus kemudian pesan lagi. Oke. Nah, kadang kan kita upload tuh foto-foto di sosial media. Kadang iklan, kadang enggak. Nah, orang Jakarta, orang seluruh Indonesia kan tahu. Nah, itu mereka pesan lewat online. Jadi nggak ketemu tatap muka. Jadi pemesannya itu ada dua. Yang pertama online, yang kedua orang-orang sekitar sini. Kadang teman kampung atau orang atau dulu yang udah pernah pesan, teman kuliah ini pesan. Kemudian dia kerja di kantor, saya tolong buatin ini, pesan lagi gitu loh. Jadi, tapi kalau online itu apa? Lewat model Shopee, Tokopedia kayak gitu atau model gimana? Maksudnya online itu definisi semuanya kami upload di semua platform. Jadi kita jualan di Shopee, Lazada, Tokopedia, tapi tidak terlalu ada yang dominan ya. Jadi kadang-kadang yang pesan lewat Lazada, kadang-kadang kalau jersey ya nggak usah saya sebutin, cuman ini ada yang rame ada yang enggak, ya udah biasa lah bikin akun marketplace, ada yang rame ada yang enggak kayak gitu kan. Nah, tapi semuanya kami ada. Tapi namanya sama apa enggak? Nah, sama. Namanya apa? Namanya apa? Sportmaster. Kalau yang tadi itu. Sportmaster. Udah itu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, itu ya nama kami tahu-tahu dapat itu. Di masa depan entah nanti bisa berubah apa itu. Kadang kan bisa. Kalau brandnya udah jadi ya nek berubah-ubah eman ya kayak gitu ya. Nanti ada kadang kan orang kan ya pengennya dinamis kan. Perusahaan besar pun kadang logonya berubah kayak gitu kan, namanya pun kadang berubah. Nanti lah kalau itu gampang. Tapi memang yang saat ini banyak kan dari Instagram itu kita upload, kita komentar, kadang banyak yang DM lewat Instagram kemudian pesan itu banyak juga. Mereka itu pesan dalam arti satuan gitu, maksudnya pesan. Ada yang satuan, ada yang satu tim, ada yang banyak gitu. Oh, jadi bukan jual kaosnya ya. Jadi itu sekedar contoh, mereka pesan kalau mau buat kayak gini bisa custom lah. Spesifikasinya ini, kemudian kami desainkan. Oke, nah ini kan kadang orang kan kalau hanya lewat Instagram DM, kemudian dilanjut WhatsApp kan trustnya, itu kurang. Karena kan tahu sendiri kan, penipuan kan banyak banget. Soal kan penipuan zaman sekarang itu kan modelnya kan bisa aneh-aneh dan macam-macam gitu loh. Kayaknya meyakinkan, gambar di IG banyak, bagus, harganya murah, setelah pesan DP 1 juta atau 1,5 juta atau berapa, ternyata nggak dibuatin dan itu ternyata akun palsu kayak gitu. Jadi mereka kadang yang pembeli online itu cenderung kadang lebih berhati-hati. Tapi itu normal gitu. Tapi saat ini kalau mainnya online misalkan pakai tadi Tokopedia, Shopee macam-macam itu, nah mereka larinya ke marketplace. Jadi Mas saya pesan ini tapi nanti bikinkan akun yang bisa COD. Jadi mereka bayarnya setelah nyampe, bikinkan link lapaknya Mas, nanti saya pesan kayak gitu loh. Oh, jadi dibuat nanti nggak bayar deh? Ya kayak gitu. Kalau persentasinya dikit nggak kalau bayar. Kalau soal COD. Tapi kalau yang model, jadi beda Mas. Kadang tuh di sini juga pernah pengalaman ya. Misal pesen tahu-tahu mereka batalin, itu pernah juga. Padahal udah dibuatin. Nah, udah dibuatin kaos yang itu, cuman masih aman. Jadi itu bisa di barang itu kembali, ternyata dipesan orang lain juga lagi gitu loh. Repotnya kalau udah ada namanya, ada logonya, mereka nggak benar. Tapi itu belum pernah kami alami. Rata-rata mereka ya seneng gitu, dapat produk kami itu, oh bagus, oke, bayar. Dan itu memang riskan ya, tapi sejauh ini aman. Karena sejauh ini aman dan bermodal model trust tadi loh, kepercayaan.
Jadi pernah juga orang itu mau kelihatan kalau mau menipu itu. Jadi kadang mereka pesan itu kayak menggebu-gebu, itu kelihatan kalau orang. Jadi mas saya pesan ini nggak apa-apa itu aja, ya udah itu semua nggak apa-apa mas, itu kirim dulu ya, kayak gitu. Ini mencurigakan. Mencurigakan. Nah ini harus, kalau belum transfer nggak bisa kami ya, misal di counter kayak gitu. Jadi kami nggak langsung sekedar percaya itu enggak. Jadi kalau orang dulu pernah pesan sejarahnya bagus itu sudah pasti kita percaya. Kadang dia pesan jumlahnya berapa, nah kalau kira-kira riskan kami minta DP berapa persen, minimal 50%. Paling tidak kalau mereka nggak mau ambil atau gimana, kita nggak rugi. Tapi kalau yang COD tadi itu biasanya barang yang aman, jadi mereka nggak mau bayar pun barang kembali ke sini lagi. Kalau lewat marketplace kan barang kembali lagi. Nah itu bisa dijual lagi. Misal kayak gitu kaos polosan, itu bayar lagi dan ada orang yang mau beli lagi gitu. Gitu. Oke. Jadi cenderung sejauh ini aman ya, aman. Yang online. Ya ada dong, pernah ketipu ya, 1-2 kali itu. Ini ya. Pernah untuk pengalaman, karena kita kan ya kadang teknologi itu imbasnya ke hal yang positif dan negatif, dan kadang penipu itu lebih pinter karena kita ternyata gini loh, ternyata dia lebih tahu satu hal itu loh. Nah ini terakhir ya mas, karena sampean kan peternakan, pertanian ini kan, lalu akhirnya milih di dunia perkaosan, bukan pertanian. Nah secara bisnis, nek sampean kayaknya memang lebih ke kayaknya ini lebih menjanjikan deh, atau ya, gimana? Sebenarnya peternakan tuh, saya masuk ke peternakan juga nggak sembarangan masuk atau cuman keblasok, itu enggak. Jadi saya seneng. Kenapa saya milih peternakan dibandingkan pertanian untuk S1 itu? Karena saya melihat produk-produk peternakan itu kan semuanya mahal loh kalau dilihat. Dari segi ekonomis itu saya lihat peternakan, walaupun orang-orang melihat peternakan itu bayangannya cuma kandang dan kotoran gitu kan. Nah sebenarnya telur, daging, susu itu kan produk-produk unggulan ya. Coba dibandingin dengan, ya saya nggak, pertanian juga bagus, cuman saya melihatnya dari situ loh. Kenapa kok telur itu harganya bisa lebih tinggi dari misal beras cuma segini. Daging harganya tahu sendiri kan, susu, telur, daging. Terus teknologi susu sapi itu kan tahu sendiri, jadi susu bubuk, ini itu yogurt. Jadi peternakan kemarin saya ngambilnya juga yang itu, jadi teknologi pembuatan keju, saya skripnya juga keju. Nah kalau jersey, kalau dibandingin kenapa saya milih jersey, itu karena yang mudah pertama, dan yang saya suka dan punya ada tradisi. Ada tradisi. Kan sudah ada. Dan saya suka itu, jadi ngedesain, tahu-tahu kok bentuknya bagus. Nah kalau ada yang menanyakan teman-teman, loh kok terus hubungannya sama peternakan apa? Kenapa kuliah itu? Nah itu sebenarnya mimpi yang sekarang itu ada yang belum tercapai juga. Di masa depan tuh saya pengen punya peternakan juga sebenarnya. Nggak nyicil dulu punya peternakan mentok kalau di sini repot kan kalau di sini. Nah itu kan. Jadi di sini tuh sebenarnya masih tersimpan, saya tuh pengen mempunyai istilahnya area peternakan milik saya sendiri gitu loh. Saya ada misal kambing. Saya pernah ketemu dosen yang ngajar saya di S2. Saya kan S1 pertanian, S2. Nah, S1 peternakan, S2 pertanian di MMA. Pak Indra Bastian itu saya ketemu. Lah dulu saya tuh dulu S1 peternakan. Oh kamu melihara sapi aja itu menguntungkan sekali. Tapi emang kalau Mas lihat keuntungan pemeliharaan kayak gitu memang sebenarnya menguntungkan. Emang ada beberapa orang yang nyoba terus gagal kayak gitu, emang ada, cuman kalau dilihat dari perhitungan ekonomi sebenarnya sangat menguntungkan. Karena emang daging itu harganya mahal. Kita punya sapi, kambing, kita punya area luas,
diumbar di situ tahu-tahu besar, dia beranak pinak banyak, itu pasti untung banyak itu. Sekarang kan repotnya peternakan itu kalau di kota melihara sapi, kambing, makannya minim. Harus beli. Ada problem di situ. Problem di situ. Coba kalau kita sewa atau kita punya tanah di gunung luas itu ya, apalagi misal pemerintah ngadiai, ini saya hadiahkan berapa hektar buat kamu. di Kalimantan. Kan ada kan di luar negeri orang Indonesia ada yang melihara kambing jadi peternak di luar negeri karena pemerintah mereka menghadiahkan tanah ini kamu olah. Jadi kalau ditanya kenapa saya milih jersey, karena ini semacam hobi tapi menghasilkan. Hobi Soal bicara menghasilkan, ini punya potensi yang secara ini punya bisnis. Potensi. Iya, jadi bukan potensi lagi, memang kan sudah menghasilkan, tapi maksudnya cukup menjanjikan gitu. Menjanjikan, dan saya lihat masih bisa berkembang gitu. Oke. Nah, jadi saya mungkin ke depan ya ini ke depan ingin mengembangkan lagi gitu. Jadi istilah ini masih bisa lihat lagi dari 100% energi di sini masih 25%, masih di bawah 50% lah, masih bisa meningkat. Oke. Padahal ini bisa. Pun sudah lumayan ya. Ya buat dolan-dolan bisa. Masanya nanti tak buat judul itu ben kita wangun itu Ramadhani. Tapi secara lumayan, bisnis bagus ya. Oke. Tinggal kurang dilengkapi aja nanti. Kan ada tahapan bisnis itu ada tingkatannya kan. Penemuan apa, terus produksi, pemesan, terus peningkatan skala, buka cabang kayak gitu. Itu masih pengennya ke sana, tapi insya Allah bisa. Oke. Saya nanti bolehlah jadi marketing. Ya, boleh. Siapapun boleh. Terutama ya jenengan boleh. Oke. Bikin brand. Bikin brand ini ya. Nanti pesannya bisa ke Mas Taufik. Bisa. Oke, ini mungkin ada yang kelewat gitu yang pengen disampaikan tapi kelewat gitu. Apa? Sepertinya udah ya kayaknya. Ya. Mungkin ada sesi yang kedua besok. Mungkin kalau ada yang terlewat Oke. Nanti beberapa saya syutingkan beberapa, tadi kan ada list kaos bahan ya. Itu kan kalau kita nggak biasa kan nggak tahu juga. Nah, ini ada contoh-contoh gitu nanti kita ini. Brandnya itu apa tadi? Namanya Sport Master. Oh, ya biar orang lain lagi brandnya apa ya, nanti tak tulisnya Sport Master gitu loh. Iya ada. IG, Google Map itu udah ada. Oke, gitu ya Mas Taufik. Ini kurang lebih sebenarnya udah 1 jam ya, 1 jam lewat. Terima kasih. Thank you. Ini kita senang sekali karena sebenarnya Mas Taufik ini kan pengalaman banyak ya di perkaosan, perjersian ini. Nah, sebenarnya pengen ngobrol macam-macam karena ada yang perjersian soal yang komunitas motor, ada macam-macam tuh sebenarnya masih yang luas itu yang masih diobrolin sebenarnya masih banyak Mas. Tapi kurang lebih kita 1 jam ya, lain waktu kita ngobrol-ngobrol. Dan jersey ini kan menarik ya, maksudnya ini ada yang sponsori. Ini bola ya? Ini voli ini. Oh, ini voli. Jadi ini sponsornya orang sini deket. Ini Kota Gede kan. Ini yang pesan tim Kota Gede untuk tim Wali Kota Cup kemarin. Ya besok lah kita sambung bisa lagi. Gitu ya. Jadi kalau mau pesan yang model ada lomba kampung apa-apa ya bisa ya pesan ini. Ada yang pesan lomba kampung. Jadi kan bisa nih pesan Mas ke Mas Taufik nih. Oke ya, berarti kita sudah kurang lebih 1 jam. Thank you Mas. Sama-sama, terima kasih Mas. Sebutannya itu Mas Taufik gitu ya? Atau Taufik apa Taufik? Boleh, semuanya boleh. Taufik boleh, Taufik boleh. Oke, makasih ya. Kita berjumpa nanti di podcast yang lain. Siap. Podcast lain. Oke, teman-teman Wedanger, terima kasih membersamai kita dan sampai jumpa.